Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai pembelajaran matematik. Kita berdoa dulu ya. KM, silakan. Andika. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini yang tidak hadir siapa? Dias sama Firmansyah. Dias kenapa? Dia sakit. Firmansyah? Dia sakit. Firmansyah izin. Oke. Masih semangat belajar matematikanya? Oke, pembelajaran kita hari ini tentang peluang, tapi sebelumnya Ibu memberi dulu motivasi buat kalian. Hari ini motivasi kita adalah tentang perkataan nasihat yang menurut Ibu sangat baik sekali gitu ya. Hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan. Benar? Bisa masuk ke motivasi kalian? Bisa. Oke. Tapi masih kayaknya kurang semangat. Udah. Sekarang saat Ibu katakan SMK, kalian jawab bisa ya. Saat Ibu katakan Sukaluyu, kalian jawab ya. Saat Ibu katakan TKJ, Katrel. Seperti biasa. Oke, bareng-bareng kita ucapkan. SMK bisa. Sukaluyu cinta. TKJ Oke. Mudah-mudahan semangat dan tidak meminta pulang gitu ya, cepat. Ya, alur pembelajarannya seperti biasa. Ibu mengatakan yang tadi kita berdoa, tidak ada saat berdoa berbicara. Kita udah fokus mulai. Terus intinya nanti kalian akan mengadakan diskusi dan penutup kita mengadakan biasa refleksi atau mengerjakan soal latihan. Ya. Masih ada yang ingat tidak tentang penjumlahan dan perkalian? Bu, kalau penjumlahan misalkan 5 tambah 5 sama dengan 10. 5 tambah 5 sama dengan 10. Iya, penjumlahan. Kalau perkalian? Kalau perkalian, misalnya 3 dikali 2 adalah 6 dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Oh iya, benar. Makasih Lulu, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, Ibu ambil hari ini adalah tentang kompetensi dasarnya adalah kalian dapat menganalisis suatu permasalahan dalam konsep matematika. Tapi untuk hari ini hanya penjumlahan dan perkalian saja. Kalau untuk permutasi dan kombinasi kita jawab di berikutnya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah Ibu harapkan kalian bisa ya, kalian bisa menganalisis konsep matematik dalam pemecahan masalah. Kedua, setelah kalian bisa menganalisis, kalian bisa mengaplikasikan ya. Setelah itu kalian bisa apa? Memecahkan konsep tersebut, baru kalian bisa menyajikan hasil dalam presentasi nanti. Oke? Materinya tentang tadi kata Ibu aturan perkalian dan aturan penjumlahan ya. Penilaian Ibu hari ini adalah kalian harus aktif, diskusi aktif, presentasi aktif. Oke. Ya. Ada yang tahu atau aturan biasa kadang dikenal dengan kaidah pencacahan. Apa itu? Saya Bu, kaidah adalah aturan.
Oh ya, nanti kalau bisikan ada aturan, kaidah, kalian bingung, sama aja ya. Kaidah itu adalah aturan. Kalau pencacahan, Saya Bu, pencacahan itu menghitung. pencacahan itu menghitung. Ada yang bisa menyimpulkan? Berarti kalau udah Firman? Aturan pembilangan atau penjumlahan untuk mengetahui kejadian tertentu. Oh ya, aturan penjumlahan. Sekarang kita artikan dalam konsep matematikanya ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Sekarang kalian perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Nah, berikut ini misalkan seorang pegawai memiliki 3 buah celana kerja, yaitu celananya berwarna hitam, kemudian berwarna abu-abu, dan terakhir berwarna putih. Ia juga memiliki 5 buah variasi warna sepatu. Yang pertama, sepatu berwarna hitam. Yang kedua, sepatu berwarna orange. Yang ketiga, sepatu berwarna coklat tua. Yang keempat, sepatu berwarna coklat muda. Dan yang terakhir, sepatu berwarna putih. Oke, sudah? Sudah bisa membaca sebuah video tersebut? Apa yang kalian lihat saja dulu? Saya Bu, celana berwarna hitam 1 dengan 5 warna sepatu yang berbeda-beda. Oke, 1 celana berwarna hitam dan 5 sepatu berwarna berbeda-beda. Tidak ada yang salah. Ya, apa? Ini nanti kalian bahas, kalian diskusikan di kelompok kalian. Ibu akan memberi LKPD. Sekarang boleh kalian diskusikan sesuai kelompok yang setelah Ibu kasih yang minggu lalu ya. Sama modul ajarnya udah Ibu kirim kan? Sok, boleh sama kalian sekarang di kelompok masing-masing. Yuk. Ayo. Ini kelompok 1 ya. Kelompok Krista. Kelompok 2. Kalian baca panduan dari LKPD-nya di situ, kerjakan sesuai yang diperintahkan. Lihat modul yang telah Ibu beri kemarin.
caranya kayak gini. Pakai diagram pohon ya. Ya, Apa pasangnya? Jadi Apa? berarti berapa? Kan dari Cianjur menuju Sukabumi. Coba bacain soalnya. Dari Cipanas menuju ke Cianjur ada 2 Jalan alternatif. yang dilalui, berarti 1, 2. Terus apa lagi? Dari Cianjur ke Sukabumi ada 5 Ada jalan 5. alternatif. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 jalan alternatif. Udah benar. Jadi ada berapa jalan? Jadi yang ya, dilalui? 10 jalan. Jadi 2 kali 10. Ya boleh gitu juga. Boleh. Baik. Ya, sambil berjalan boleh yang kelompok yang siap yang pertama. Kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Di sini kita akan menjelaskan tentang pencacahan. Untuk permasalahan pertama akan dibacakan oleh Lulu Fitri Nurul Salamah. Nah, dari permasalahan 1, dari Cipanas menuju ke Cianjur ada 2 jalan alternatif. Jalan yang dapat dilalui, sementara dari Cianjur menuju ke Sukabumi ada 5 jalan yang dapat dilalui. Berapa alternatif jalan yang dapat dilalui oleh Ratih dari Cipanas menuju ke Sukabumi jika harus melalui Cianjur? Gambarkan secara sederhana semua alternatif jalan yang bisa dilalui oleh Ratih. Diagram. Enggak, coba. Kita pakai yang ini aja tuh. Kelompok ini. Itu. Jadi untuk penjelasannya, kan dari Cipanas ke Cianjur dapat dipilih jalan A1 dan A2, dan dari Cianjur menuju Sukabumi dapat dipilih jalan B1, B2, B3, B4, dan B5. Jadi dari Cipanas itu ada 2 jalan alternatif. Di sini kita menamakan jalannya itu dengan A1 dan A2. Nah, jadi dari Cipanas ke Cianjur itu bisa melalui A1 dan A2. Lalu dari Cianjur menuju Sukabumi bisa melalui jalan B1, B2, B3, B4, dan B5. Jadi bisa lewat A1 lanjut ke B1, lalu A1 B2, A1 B3, A1 B4, A1 B5, dan juga bisa lewat A2 B1, A2 B2, A2 B3, A2 B4, dan A2 B5. Jadi kalau dikalikan atau di aturan perkalian, jadi bisa 2 dikali 5 adalah 10. Jadi
Dari Cipanas melalui Cianjur, dari Cipanas ke Sukabumi melalui Cianjur itu ada ada 10 jalan alternatif. Lanjut ke permasalahan kedua. Di permasalahan ke-1 ada yang menanyakan? Saya mau nanya, itu 10 dari mana? Jadi 10 itu dari 2 kali 5. Nah, 2-nya itu dari Cipanas, jalan Cipanas ke Cianjur, dan 5-nya itu dari jalan Cianjur ke Sukabumi. Ada lagi? Lanjut yang permasalahan kedua. Permasalahan kedua, Bapak Alan akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 10 mobil jenis Citicar, Cigici, 3 mobil jenis sedan, dan 4 jenis mobil SUV. Tuliskan berapa banyak pilihan mobil yang bisa dipilih oleh Bapak Alan. Apakah sama hasilnya jika dikalikan menggunakan perkalian? Nah, untuk penjelasannya, banyak pilihan mobil yang dapat Pak Alan pilih. Ada 120 jika menggunakan perkalian. Nah, jika menggunakan penjumlahan ada 17 pilihan. Kelompok 1 sudah menjawab 2 permasalahan. Yang pertama jalan alternatif, yang kedua adalah tentang mobil. Permasalahan kedua yang ada di kalian. Sudah dimengerti? Dah, boleh selesai saja. Tidak ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya kelompok 2 dan di sini saya akan memecahkan pecacahan permasalahan 1. Langsung saja kita ke soalnya. Dari Cipanas menuju ke Cianjur ada 2 alternatif jalan yang dapat dilalui. Sementara dari Cianjur menuju ke Sukabumi ada 5 jalan yang dapat dilalui. Berapa alternatif jalan yang dapat dilalui oleh Ratin dari Cipanas menuju ke Sukabumi jika harus melalui Cianjur? Nah, di sini terdapat 2 alternatif jalur yang dimana C1 adalah Cipanas dan C2 adalah Cianjur. Dari Cipanas menuju Sukabumi terdapat 5 alternatif, yaitu A1, A2, A3, dan A4 dan A5. Dan dari C2 yaitu Cipanas terdapat 5 alternatif jalur juga, yaitu A1, A2, A3, dan A4 dan A5. Nah, jika 2 dikalikan 5 maka terdapat 10 alternatif jalur yang dapat dituju dari Cianjur menuju Sukabumi. Izin bertanya, kalau yang di depan itu menggunakan diagram apa ya? Untuk diagramnya di sini kita menggunakan diagram panah. Mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok kami? Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 2 kelompok yang tadi diagram pohon, terus diagram batang. Ada lagi kelompok lain yang harus maju, kelompok 3. Oke, 2 kelompok saja ya perwakilan kita untuk hari ini. Sudah bisa memahaminya? Ibu coba ke kuis sekarang, berarti kalian boleh menggunakan HP. Dipersilakan sama ibu, gunakan HP-nya. Boleh kalian join myquiz.com. Sok masuk semua. Boleh pakai itu, boleh. Kodenya 977361. Ibu start sekarang, sok. Coba 1, 2, 3.
Ini peringkat kelima. Yang pertama Muhyiddin, Rian, Saifullah, Siti Sania, dan Muhammad Topa. Awalnya Muhammad Topa ya. Tepuk tangan ya buat kalian semua. Oke, sudah dipahami semuanya? Oh, nilainya mah udah pada bagus-bagus lah, insya Allah ya. Ya, kita mengajak ke kesimpulan soal yang tadi games. Kenapa masih ada yang banyak keliru salah atau waktunya atau kalian tidak memahami konsepnya? Gini aja, kalau seandainya ya ada yang mau menyimpulkan dari hasil tadi sudah presentasi, tadi sudah mengerjakan games atau quiz tidak masuk nilai lah, nggak apa-apa, itu hanya biar kalian relax. Ada yang bisa menyimpulkan kalau untuk penjumlahan seperti apa? Saya, Bu. Aturan penjumlahan dipakai jika ada beberapa bagian berbeda namun hanya satu yang dilakukan. Kita sedang membagi kasus. Terkadang ketika membagi kasus, penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan rumus atau kaidah lainnya. Bisa kalian menyimpulkan? Bisa. Ibu coba ambil contoh soal saja biar kalian lebih memahami, soalnya masih kena ulang-ulang gitu ya. Gini, misal Rusli mendengar 6 lagu pop ya, 6 lagu pop, 10 lagu dangdut dan 3 lagu rock. Ada berapa cara lagu yang didengar oleh Rusli? Menggunakan aturan apa? Tambah. Jadi gimana? Tambah 3. Ya, itu menggunakan aturan penjumlahan. Karena tidak mungkin Rusli harus mendengar ketiga lagu tersebut dalam satu waktu. Bisa dimengerti gak kayak gitu? Bisa. Ya kan kalian udah mengerjakan tadi APD. Ya. Yang selanjutnya kita mau merefleksi. Ya, refleksi hasil yang tadi. Tapi sebelum Ibu refleksi, kalian coba lihat LKPD yang tadi. Itu ada tes tertulis. Tes tertulis. Udah kan? Udah kalian kerjakan? Tes yang di bawahnya. Bisa dipahami tidak soal itu? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Satu soal saja. Pak Ridwan, boleh? Mau Emlis, mau siapa? Mau Rista? Situ aja. Ya. Ya, baca soalnya lagi. Satu soal saja. Pak Ridwan memiliki 2 buah setelan jas. Tuh, Pak Ridwan memiliki 2 setel jas, 4 kemeja dan 5 celana. 4 kemeja dan 5. Ketika akan ke undangan, Pak Ridwan harus berpakaian lengkap menggunakan jas, kemeja, dan celana. Bila Pak Ridwan akan pergi ke 10 undangan, bisakah Pak Ridwan menggunakan setelan berbeda setiap undangan? Jawabannya bisa. Bisa. Karena kita bisa memasangkan dan berpadu warna antara jas, kemeja, dan celana. Kita bisa menggunakan diagram panah, Ya. yaitu dengan menyetelkan jas abu, kemeja putih, celana abu, terus ada jas abu, kemeja hitam, celana hitam, ada jas abu, kemeja
kemeja biru, celana biru, jas abu, kemeja coklat, celana putih, jas abu, kemeja coklat, celana coklat. Dan yang keduanya, jas hitam, kemeja putih, celana abu, jas hitam, kemeja hitam, celana hitam, jas hitam, kemeja biru, celana biru, jas hitam, kemeja coklat, celana putih, jas hitam, kemeja coklat, dan celana coklat. Untuk itu di akhir adalah dengan perkalian, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi bisa dengan 10 cara. Oke, dah dimengerti ya semua? Baik, kita refleksi pelajaran hari ini buat mood kalian lebih baik lagi dan mengingatnya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Hari ini apa yang udah kalian pelajari? Ya, aturan, pencacahan, penjumlahan, dan perkalian. Apa yang sudah kalian pahami tentang aturan pencacahan dan perkalian? Rumus kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasanya dipakai untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bersangkut. Oke. Pertanyaan nomor 3, Ibu merefleksi, mengapa kita harus mempelajari materi aturan pencacahan? Saya, Bu, karena bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, semangat. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari? Saya, Bu, senang dapat memahami perkalian dan penjumlahan. Oh, senang. Semua senang? Senang. Oke, makasih. Untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai sekian. Rapikan kembali ya kursi dan mejanya. Terus kita berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa juga dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh pulang ya.